Yang di mana di tahun 2013 itu tiba-tiba beredar video dia lagi duduk di private jet pakai kacamata mahal, sampai di sebelah dia itu ada tas LV yang juga mahal pastinya. Bareng sama Kaisang gak sih? Enggak ya. Oh beda ya, beda tahun ya. Tapi kalau Kaisang enggak ya. Karena dia sudah mengaku dia datang ke KPK aja. Dia gentle. Sawadikap semuanya, kembali lagi bersama gua Aldo di channel Detektif Aldo. Dan di video kali ini gua mau ngebahas soal Thailand ya. Yang tepatnya itu soal bagaimana Thailand itu punya tradisi keagamaan yang kental banget. Karena kalau lu lihat di internet atau pernah kesana, kan kuil Buddha itu banyak banget di Thailand. Dan bahkan dari populasinya aja yang beragama Buddha itu hampir 94%. Jadi emang sudah tidak heran lagi kalau tradisi agama Buddha di sana itu kental sekali. Nah, tapi dari tradisi yang ada di seluruh penjuru Thailand dan juga populasi penganut agama Buddha yang sebanyak itu, ternyata di beberapa tahun kebelakang itu sempat terjadi beberapa kejadian gelap yang menyangkut nama-nama besar para biku yang ada di Thailand. Dari mulai yang namanya kasus hubungan intim antara oknum biku dan model terkenal. Udah gitu ada juga yang namanya masalah jual beli narkoba yang dilakukan sama oknum biku. Dan sampai ke yang namanya penggelapan duit itu juga ada. Yang si oknum biku yang lagi di sidang itu hukuman penjaranya juga sampai 468 tahun coy. Gue nyebutnya lama karena emang lama tuh, 400 tahun udah keburu meninggal ya. Oke, let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Kalau kalian pernah ke Bangkok, ke Phuket, ke Chiang Mai, atau ke tempat lain yang ada di Thailand, pasti yang jadi tempat tujuan para turis itu dari mulai kulineran street foodnya, nyari tom yum, terus ada pantainya juga. Dan tentunya salah satu tujuan lainnya juga ada kuil-kuil Buddha yang memang secara artistik itu khas Thailand banget, beda dari kuil di tempat-tempat lain, kecuali memang lu pas ke Thailand datangnya ke Pongseo doang ya. Nah, makanya dengan kuil Buddha yang jumlahnya sangat banyak itu, berarti masyarakat yang menganut agamanya juga jelas banyak banget. Dan betul sekali di Thailand itu memang persentase masyarakat yang menganut agama Buddhanya itu banyak banget. Bahkan kalau kita mengacu ya ke data sensus tahun 2018, dari total 67 juta populasi Thailand, 93,5% dari seluruh masyarakat itu beragama Buddha. Dan sisanya itu terbagi dari 0,01 sampai 5%. Makanya gak heran kalau kuil di Thailand itu jumlahnya sampai ke angka 38 ribuan. Nah, dengan sebegitu banyaknya masyarakat yang menganut agama Buddha, hal ini juga akhirnya bikin banyak pria di Thailand yang memutuskan buat jadi biku atau biksu di sana. Jadi memang di Thailand sendiri buat jadi biku itu udah jadi kayak sebuah norma atau tradisi yang dilakukan turun-temurun. Jadi karena budaya Asia soal hormat ke orang tua dan soal agama itu masih kental banget di sana, akhirnya banyak orang yang memutuskan buat jadi biku buat jadi sebuah cara untuk membayar balik jasa orang tua mereka yang udah ngurusin dan ngegedein mereka sampai jadi dewasa. Sebagai rasa terima kasih lah bisa dibilang buat semua jerih lelah orang tua mereka jadi biku gitu kan. Walaupun memang gak semua pria muda yang ngelaluin proses di biara buat jadi biku itu bakal jadi biku secara permanen. Karena ada banyak juga yang ngelaluin proses itu sebagai tradisi tadi doang. Dan biasanya mereka mulai di umur 20-an waktu mereka selesai kuliah. Dan sebelum cari kerja itu mereka ngelakuin proses buat jadi biku ini. Terus setelah ditahbiskan buat jadi biku sekitar 1-3 tahun, mereka biasanya bakal balik ke kehidupan sekuler lagi. Cari kerja kantoran lagi dan udah gak tinggal di kuil lagi sebagai biku. Intinya banyak juga lah yang jadi biku sementara di usia 20-an itu buat dapat moral value gitu dalam hidup ya. Dan sedikit informasi juga buat sekedar ilmu pengetahuan Anda. Gue dari tadi ngomong pria-pria itu karena memang secara spesifik di Thailand, wanita itu tidak diperbolehkan buat jadi bikuni atau biksu perempuan karena peraturan yang memang mengikat. Walaupun mereka secara terang-terangan badan Buddha di Thailand itu bilang kalau mereka itu tidak melarang wanita untuk jadi biksu di luar negeri kayak Cina, Korea Selatan atau negara-negara lain. Tapi secara spesifik di Thailand ya, di Thailand doang nih, wanita itu tidak diizinkan buat jadi biksu atas nama budaya tentunya. Nah, tapi lanjut lagi ke masalah perbiksu-biksuan di Thailand. Sebenarnya mereka itu ngapain aja gitu? Apa tindakannya gitu? Dan kenapa mereka ini dipandang dengan respect di sana? Oke, kalau kita ngomongin kegiatan sehari-hari biksu, mungkin sebagian kecilnya bisa dilihat dari salah satu kegiatan kuil Buddha yang ada di daerah Chayapum yang ada di Thailand Timur Laut. Jadi mereka itu udah bangun dari jam 3 pagi ya. Udah mulai aktivitas mereka dengan puji-pujian agama selama beberapa jam, berdoa dan pokoknya menjalani ritual keagamaan mereka lah sehari-harinya.
Tapi kalau lebih dari itu, biksu-biksu ini juga tiap hari berjalan keliling daerahnya buat nerima makanan yang didonasikan buat mereka sama atau dari warga sekitar. Terus mereka juga ada yang belajar di kuilnya, ada yang belajar di sekolah, dari mulai pelajaran agama, matematika, IPA, semuanya tuh dipelajarin. Dan kalau kita ngomongin impactnya buat masyarakat, ya mereka-mereka inilah yang ngurusin tempat ibadah atau kuil-kuilnya. Mereka yang ngebawain dan ngurusin upacara keagamaan buat para masyarakat. Dan biasanya mereka juga dipanggil buat ngurusin ibadah rumahan kalau lagi dibutuhkan. Jadi banyaklah kegiatan sosial keagamaan mereka sehari-harinya. Nah tapi dari situ kalian juga harusnya sadar kalau tadi gue sempat bilang soal nerima makanan dari warga sekitarnya. Betul sekali, mereka itu tidak digaji sama sekali. Dan semua kebutuhan mereka itu dicukupkan sama donasi kayak makanan, perlengkapan kuil, dan lain-lain. Dan kalau ngomongin donasi uang yang mereka terima, itu juga biasanya semua langsung mereka serahkan ke kuil. Dan semua keuangan di kuil itu diatur buat mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang yang membutuhkan di daerah tersebut termasuk para biksu ini. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin tentang donasi juga ada aja kasus di mana biku-biku ini ngambil duit donasi dan dijadikan duit pribadi buat beli Lambo. Walaupun tentunya tidak semuanya begitu. Nah, tapi dengan pengabdian diri sebagai biku yang sebegitu dipandangnya di Thailand, ternyata nggak semua orang menaruh seluruh kepercayaan sama tokoh-tokoh agama ini. Why? Karena ternyata di Thailand juga ada beberapa kasus kriminal besar yang menyangkut biku-biku yang ada di sana. Dan bahkan beberapa oknum ini juga ada yang namanya udah gede banget dan terkenal sebagai biku di seluruh Thailand. Lu bayangin pelakunya seterkenal itu. Kayak yang misal terjadi di bulan April 2023 kemarin. Waktu ada satu rumor yang beredar tentang satu biku terkenal yang punya nama Pranom. Jadi si Prakom ini dirumorkan pernah terlibat dalam skandal seksual terhadap orang yang tidak dikenal. Dan dari situ juga nggak cuma rumornya doang yang tersebar dari mulut ke mulut, tapi di tahun 2023 itu juga sempat ada laporan ke polisi dari anak didiknya si Prakom. Kalau ternyata dia itu demen berhubungan intim. Sama siapa? Anda mau tahu? Sama laki maksud gue. Dan dari yang tadinya dimulai dengan masalah hubungan seksual dia yang tentunya sangat dilarang kalau dilihat dari sisi agama, apalagi dia udah jadi biksu gitu ya. Masalah ini juga meroket lagi setelah ini semua ngerembet ke masalah keuangan kuilnya. Karena setelah kepolisian nelusurin kasus ini lebih lanjut, mereka itu sempat ngecek laporan keuangan dari kuilnya. Dan ternyata ditemukan kalau si Prakom ini pernah ngedeposit sejumlah uang ke rekening saudara perempuannya. Udah gitu gak berhenti sampai di situ doang. Dia juga sempat ngelakuin blunder hebat waktu dia lagi diperiksa di kantor polisi. Karena waktu lagi di kantor polisi, dia malah sempat-sempatnya nelpon ke anak-anak didiknya ada di kuil buat menyembunyikan harta ilegal dia yang ditaruh di kuil. Tolol. Jadi pas kuilnya digeledah, polisi tuh nemuin perhiasan yang emas semua. Emas batangan. Dan pokoknya barang-barang mewah semua itu ada dan disembunyikan di dalam hutan di bawah bel kuil. Dan pokoknya tersebar di daerah kuil mereka. Disebar-sebar lu bayangin. Jadi emas-emas batangan dan perhiasan yang ada di sana itu mayoritasnya harusnya dijadikan bahan dasar buat ngelapisin stupa yang ada di kuil tersebut. Tapi malah disembunyiin dan jadi harta pribadinya dia. Jadi ternyata pergerakan dia buat nampung barang-barang ini tuh udah dimulai dari tahun 2020 waktu jemaatnya pada melakukan donasi. Tapi malah disikat sama diri dia sendiri. Nah dari kejadian ini yang jadi tersangka itu ada si Prakom tadi, udah gitu ada Jutati Pudowi Ceracupan yang adalah adik perempuannya, terus ada Wutima Taumor yang adalah mantan ebot atau kepala biksu di kuilnya, terus ada beberapa biksu lain dan juga supirnya. Karena di sebar hutan pasti ini kan mainan rame-rame ya. Dan lu mau tahu berapa total duit yang digelapkan sama ini mantan biksu terkenal ini? Itu setara 12 juta dolar Australia. Kalau lu rupiahkan itu sekitar 124 miliar rupiah aja. Walaupun gak ada apa-apanya budget pon ya. Lu bayangin ya 124 miliar kalau dijadiin dadar gulung yang dimakan Ice Speed kemarin ya. Itu bisa jadi 41 juta dadar gulung gitu maksud gue. Atau kalau kata si Speed mah Deddy Gulio ya. Gimana dari gulung nih? Ini Deddy Gulio tuh Ice Speed itu ya. Dan dari semua kegilaan yang dilakuin sama si Prakom tadi, hasil persidangan itu ngasih total hukuman penjara selama lu mau tahu berapa? 468 tahun. Walaupun di bulan Agustus kemarin si Prakom ini dan 8 orang terdakwa lainnya itu ngebantah tuntutan hakim dan mengaku nggak bersalah atas uang yang katanya digelapkan dari kuilnya dia. Tapi kita tunggu saja update-nya gimana karena sidang selanjutnya itu bakal diadakan di bulan November nanti kalau dari berita yang gue baca. Dan kalau sampai ini terbukti bersalah semua, emang gila banget berarti ini orang.
Padahal kalau kita ngomongin soal etika dan peraturan biku yang minta donasi aja, mereka itu nggak boleh berhenti berjalan kalau lagi bawa wadah donasinya. Karena bahkan kalau lu kayak sampai minta-minta ke orang-orang yang lagi belanja atau lagi makan di gerobak kaki lima misalnya, lu tuh bisa dicopot dari jabatan biku lu. Jadi yang masa ketat itu sebenarnya kalau yang memang betul-betul jadi biku gitu. Nah, tapi masalah di Thailand ini juga nggak berhenti sampai di penggelapan uangnya doang nih kalau ngomongin biku-biku di Thailand. Tapi bahkan di sini juga ada satu lagi kegilaan yang sempat terjadi di salah satu kuil lain di Thailand. Yang tepatnya itu ada di Wat Khao Keo. Jadi kalau yang tadi si Prakom itu masalahnya ada di perduit-duitan dan donasi yang dia gelapin buat jadi harta dia dan komplotannya. Di kasus yang satu ini tuh beda. Karena yang jadi inti permasalahan itu bukan dari 1-2 orang doang. Tapi ke semua biksu yang ada di kuil ini. Karena di bulan November tahun 2021, kuil Buddha yang ada di tengah perkebunan kelapa sawit ini tiba-tiba digerebek sama polisi. Yang lu mau tahu atas dasar apa? Atas dasar penyalahgunaan narkoba, lu bayangin. Jadi pas polisi sampai ke sana itu ada 4 biku dan juga 1 kepala biku yang tinggal di sono. Dan pas digeledah itu polisi nemuin pil metafetamin ya, inek-inek. Sedotan buat juga dari sana dan juga puluhan botol yang isinya itu air kencing mereka. Mungkin biar ada cadangan air kencing bekas pas mereka lagi nggak make. Supaya kalau dites bisa negatif. Walaupun ya pastinya pas dites setelah penggerebekan tersebut 5-5-nya ya tentunya ketangkep positif narkoba dong. Dan langsung dicopot jabat bikunya. Karena narkoba di kuil gitu maksud gue. Ya itu tempat ini sih plain sight banget ya. Makanya dengan kejadian-kejadian kayak gini banyak yang beranggapan kalau ajaran Buddha di Thailand itu makin merosot dan sulit untuk bertahan di masa depan. Karena yang maksud gue tokoh agamanya aja pada nyapu gitu ya jelas masyarakatnya juga kecewa. Apalagi kalau kita bahas kasus ini, yang paling gendeng adalah di waktu hari-hari digerebek. Di sana tuh ada salah satu warga setempatnya yang lagi bawa jenazah ayahnya buat diibadahkan dan rencananya abu dari proses kremasinya juga bakal ditaruh di kuil tersebut. Tapi karena ini kasus akhirnya meledak banget ya tentu niat tersebut tidak dilakukan. Masa saya taruh abu ke kuil yang jadi bandar narkoba gitu kan. Karena ya nggak mungkin gitu kan, nggak etis sama sekali lah pasti kan. Makanya sampai sekarang pun kuil yang ada di sana juga masih ada sebenarnya. Walaupun isinya cuma orang-orang sekitar yang mau beribadah doang, tanpa ada biku sebagai pengurusnya. Ya sebenarnya banyak lah kasus-kasus kayak gini mau dimanapun. Cuman kebetulan yang gue bahas kali ini ya soal Thailand aja. Karena kebetulan umat Buddha di sana kan gede banget dan bahkan kedua terbesar di dunia setelah Cina. Tapi tetap aja ada aja oknum-oknum yang memang ngebuat nama agama tuh jadi kurang baik gitu ya. Dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh agama juga jadi berkurang jauh. Apalagi di masa-masa anak muda ini orang jadi makin banyak yang tidak mau beragama gitu kalau dilihat ya. Apalagi yang paling PA menurut gue juga ada waktu seorang mantan biku juga yang namanya Wirapol Sukpol ya. Yang di mana di tahun 2013 itu tiba-tiba beredar video dia lagi duduk di private jet pakai kacamata mahal. Sampai di sebelah dia itu ada tas LV yang juga mahal pastinya. Bareng sama Kaisang gak sih? Enggak ya. Oh beda ya, beda tahun ya. Tapi yang satu itu juga akhirnya ditangkap setelah polisi curiga sama harta si biku ini. Dan akhirnya doi terbukti bersalah dan dihukum lebih dari 100 tahun ya. Tapi kalau Kaisang enggak ya. Karena dia sudah mengaku, dia datang ke KPK aja. Dia gentle doang, lembut doang. Ya tapi itu dia adalah fenomena yang terjadi. Memang kalau sebuah agama sudah oversaturated ya, udah mulai banyak sekali gitu ya, pasti ada aja oknum-oknum yang ketahuan dan melakukan hal-hal aneh gitu kan. Jadi memang semua negara dengan agama mayoritasnya ya karena orang yang paling banyak ya wajar-wajar aja kalau oknum-oknum ini jauh lebih banyak dari agama tersebut. Bukan untuk menstereotip bahwa agama ini benar dan agama itu salah, agama itu lebih baik gitu. Tapi semua negara yang agama mayoritasnya orang yang paling banyak ya jelas paling banyak oknum-oknum yang keluar dari agama tersebut gitu. Dan melakukan hal-hal yang di luar batas nalar dan tidak pernah kita bayangkan keluar dan dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama gitu. Ya kalau US dengan kultusnya, Thailand juga dengan begitunya gitu ya. Ya itu dia kasus hari ini yang bisa kita bahas soal fenomena biku-biku di Thailand, oknum-oknum biku yang aneh-aneh semua itu. Kalian bisa tulis sentimen kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo_satosa. Sampai jumpa semuanya di kasus-kasus selanjutnya. Kalian bisa memberikan kasus-kasus kalian di kolom komentar juga. Apa yang bisa kita bahas selanjutnya. And see you guys on the next case. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.